Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi kembali dengan saudara dimanapun Anda berada. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, mengasihi dan memberkati kita semua. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, saya percaya Roh Kudus menghiburkan, menguatkan, meneguhkan kita dan menggenapi firman Tuhan atau firman-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu jangan menjadi ciut, jangan berkecil hati, jangan pesimis. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang tawar hati pada masa sukar, maka kecillah kekuatannya. Nah, pada sore hari ini saya akan bagikan satu topik kepada kita yang saya janjikan dari minggu lalu, yaitu increase our faith atau tambahkanlah iman kami. Dan isinya adalah cara mengupgrade iman supaya kita hidup oleh iman. Karena nature anak-anak Tuhan, nature orang Kristen itu adalah hidup oleh iman, bukan sekedar oleh apa yang dilihat dan dirasakan. Nah saudaraku, Tuhan Yesus semasa hidupnya di bumi mengekspresikan dua dimensi kehidupan sekaligus, yaitu kehidupan ilahi dan kehidupan kemanusiaan sekaligus di dalam satu tubuh. Dan sebenarnya itulah standar kehidupan orang Kristen, standar kehidupan orang percaya, bahwa mereka bisa menghidupi dua nature sekaligus, ya, sebagai manusia lahiriah, namun hidup bukan dari apa yang lahiriah saja, tetapi dari apa yang ilahi. Sama seperti Yesus. Yesus itu 100% manusia waktu dia ada di bumi, tetapi dia juga 100% Allah. Dia menghidupi kemanusiaannya, yaitu bisa merasa lapar, haus, sakit ketika dicambuk, ya, merasa lelah. Tetapi dia di dalam tubuh yang sama ada 100% Allah, ya. Dia tidak dibatasi oleh keadaan atau situasi pada waktu itu. Dia ada di atas level realita atau di atas level kenyataan, di atas level fakta. Nah, sore hari ini saya ingin bagikan kepada kita tentang cara mengupgrade atau meningkatkan level daripada iman kita, ya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan, kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi waktu itu murid-murid Yesus sedang menjelaskan satu topik kepada mereka. Lalu waktu mereka mendengar topik itu, mungkin mereka merasa itu secara manusia mereka tidak akan sanggup memenuhi hal itu. Maka mereka berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Lalu Yesus berkata, kalau kalian punya iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, jadi yang mau saya bagikan di sini adalah iman itu bisa di-upgrade atau dinaikkan levelnya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua di dalam Roma pasal 12 ayat 3, di situ dikatakan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, ya, level iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dari dua ayat ini saya ingin bagikan hal-hal sederhana yang mungkin sudah pernah kita dengar atau mungkin sudah pernah kita sharingkan, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang saya bagikan memperlengkapi atau menambah wawasan atau meneguhkan iman kita. Nah, saya ingin bagikan kepada kita 8 cara atau 8 tips untuk mengupgrade iman kita, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah cara yang pertama mengupgrade iman kita adalah dengan mengenal pribadi Bapa. Ya, di dalam Yohanes 18 ayat 3, di situ dikatakan inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa
Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu bukan sekedar waktu kita terima Yesus kemudian dapat tiket masuk surga kemudian selesai. Tetapi hidup kekal itu menurut Yohanes 18 ayat 3 itu adalah proses mengenal Allah, dan itu prosesnya seumur hidup. Hidup kekal itu adalah proses pengenalan seumur hidup seseorang akan Allah, bukan hanya pada waktu peristiwa menerima Yesus dan lahir baru, tetapi pengenalan itu adalah proses seumur hidup. Ya, jadi kalau seseorang ingin menaikkan level atau level imannya, dia harus mengenal pribadi Bapa itu di dalam dirinya, ya. Sama seperti pernikahan, ya, lamanya tahun pernikahan tidak menjadi patokan atau ukuran bahwa mereka sudah saling mengenal, ya. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen, lamanya menjadi orang Kristen tidak menjadi dasar atau jaminan bahwa kita sudah cukup mengenal Bapa. Atau bagi kita yang sudah melayani Tuhan, lamanya kita melayani Tuhan juga tidak menjadi jaminan bahwa kita sudah cukup mengenal Bapa. Itu adalah proses seumur hidup, ya, proses sepanjang masa seumur hidup sampai kita mengakhiri hidup kita. Itu adalah proses pengenalan Allah, dan itulah yang dimaksud dengan hidup kekal. Kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 32, di situ firman Tuhan katakan, Ia tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus, bagaimana mungkin Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, ya. Jadi waktu Allah ingin menyelamatkan manusia, Allah tidak mengutus malaikat, ya. Walaupun di surga itu ada ribuan malaikat, tapi tidak satu pun diutus untuk misi juru selamat, misi menjadi juru selamat di dunia ini, melainkan Allah memberikan satu-satunya anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kodrat Allah itu adalah selalu memberikan yang terbaik, dan itu harusnya cukup menjadi garansi atau jaminan bagi kita bahwa kalau anaknya saja diikhlaskan dan direlakan bagi kita, bagaimana mungkin hal-hal yang lain itu tidak diperlengkapi atau tidak ditambahkan kepada kita, apalagi kebutuhan kita yang sementara, apalagi kehidupan masa depan dan hal-hal lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Percayalah, Tuhan akan memberikan kepada kita atau mengeruniakan semuanya kepada kita, ya. Jadi ingat bahwa kodrat Allah itu adalah selalu ingin memberi yang the best, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 12, di situ juga dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapa mana di bumi ini sejahat-jahatnya seorang bapa, pada waktu anaknya minta ikan tidak mungkin dikasih ular, ya. Bapa minta ikan, nih ular, nggak mungkin, ya. Atau waktu minta lapar minta telur, ini kalajengking, ya. Tidak ada seperti itu. Sejahat-jahatnya seorang bapa, Tuhan katakan apalagi Bapamu yang di sorga, ya, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang minta. Dia akan memberikan yang terbaik bagi orang yang percaya, ya. Jadi kodrat Bapa di surga itu adalah memberi yang the best, yang terbaik kepada kita, ya. Waktu Dia ingin menyelamatkan manusia, Dia tidak kirim Gabriel ataupun Mikael, malaikat yang paling ngetop di surga, tetapi Dia mengirimkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang the best diberikan kepada kita, ya. Nah, yang kedua adalah mengenal siapa diri kita di hadapan Bapa, ya. Mengenal siapa diri kita di hadapan Bapa. Yohanes 1 ayat 12 itu mengatakan, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi sejak kita terima Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, maka kita bukan lagi budak, tapi kita diangkat menjadi anak, diberi kuasa, wewenang, otoritas menjadi anak, ya, anak Allah, ya. Luar biasa, ya. Jadi itu adalah privilege, suatu kehormatan. Waktu kita percaya Yesus, posisi kita, status kita naik menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, ya. Anak pejabat aja udah bangga, luar biasa, apalagi anak, ya, anak Allah, ya. Nah, kita harus kenal bahwa kita ini anak. Kalau, ya, kemudian di dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai 17,
Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, melainkan roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Karena kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi waktu kita diangkat menjadi anak, maka dikatakan bahwa kita jadi ahli waris, ya. Kita dikatakan bukan cuma boleh atau bisa, tetapi dikatakan berhak, ya. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Kalau hak itu berarti boleh diklaim, boleh diminta, ya, boleh diklaim. Karena itu adalah hak. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak dan bukan hamba ataupun budak, ya. Kemudian juga di dalam Galatia pasal 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi setiap janji Allah di dalam Alkitab itu layak untuk diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus. Karena itu bagi saudara yang belum menerima Yesus, ini langkah pertama yang harus saudara lakukan untuk bertobat dan menerima Yesus, supaya saudara menjadi anak-anak Allah. Baru Anda bisa menjadi ahli waris dan punya hak atas setiap janji-janji Allah. Dan ini adalah cara yang kedua untuk mengupgrade iman kita, mengenal siapa kita di hadapan Allah, ya saudaraku. Bahkan di dalam Yohanes juga dikatakan bahwa kita bukan lagi dipanggil sebagai budak atau hamba, tetapi kita adalah sahabat, ya. Budak atau hamba tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya, tetapi sahabat, ya, Yesus mau sharing dengan sahabat, menceritakan impian-impian, cita-cita dan rencananya bagi setiap orang yang disebutnya sebagai sahabat. Haleluya, luar biasa. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah melatih pikiran kita atau mentrain pikiran kita dengan firman, ya. Di dalam Markus 11 ayat 24, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita meminta sesuatu, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima. Jadi kalau saya berdoa minta sepeda, saya harus bisa mengimani bahwa saya sudah menerima sepeda itu. Saya harus bisa mengimajinasikan bahwa saya sudah terima sepeda itu, saya sudah memakainya atau menggunakannya. Jadi itu melibatkan imajinasi atau melibatkan pikiran. Nah, saudaraku, di sini di pikiran inilah terjadi peperangan yang luar biasa setiap hari antara kegelapan dan terang, antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara roh dan daging. Nah, barang siapa yang berhasil mentrain, melatih pikirannya untuk berpikir secara ilahi, berpikir secara firman, dialah yang imannya akan selalu di-upgrade, sehingga dia akan hidup di atas dimensi fakta ataupun realita. Nah, bagaimana cara mentrain pikiran kita? Ya, yang pertama, ya, turunan daripada poin 3 ini, ya. Cara mentrain pikiran kita adalah singkirkan trauma-trauma, takut, ya, merasa tidak pantas, tidak layak, ya, atau pikiran yang membatasi kita bahwa tidak mungkin dan tidak bisa, kita harus singkirkan. Itu cara melatih pikiran kita. Apa pengalaman pahit buruk yang membuat kita tidak percaya, tidak mudah percaya kepada firman Tuhan, meragukan firman Tuhan, tidak yakin akan kebenaran, itu harus kita tanggulangi di dalam pikiran kita. Kita harus singkirkan, ya, supaya pikiran kita terlatih untuk memasuki firman Tuhan atau memasuki dimensi kebenaran, dimensi ilahinya Tuhan, ya saudaraku. Kemudian yang kedua adalah, kalau punya masalah itu jangan di-zoom, ya, atau dibesarkan seperti kita men-zoom gambar, ya. Gambar kalau kecil di-zoom jadi besar, bisa memenuhi layar daripada handphone kita. Masalah juga kalau kita lihat terus masalah itu, kita besarkan, kita zoom, maka dia akan lebih besar melebihi Tuhan seolah-olah karena kita zoom. Jadi kalau ada masalah itu jangan di zoom, ya, tetapi kita harus melihat kepada Allah yang lebih besar dari persoalan kita.
Jangan katakan kepada Tuhan betapa besarnya persoalanmu, tapi katakanlah kepada persoalanmu betapa besar dan dahsyatnya Allahmu, ya. Jadi jangan dijum masalahnya. Kemudian yang berikut, mentrain pikiran ini adalah berfokus kepada solusi, ya, berfokus pada Tuhan dan solusi, bukan kepada masalah itu. Akhirnya masalah itu jadi besar, walaupun awalnya kecil jadi besar, menutupi pikiran, imajinasi kita, menutupi kehidupan kita, sehingga Allah jadi tak terlihat lagi seolah-olah, ya. Nah, saudaraku, kemudian, ya, cara mentrain pikiran kita adalah jangan bermental instan. Sedikit-sedikit tuh pengen cepat, sedikit pengen jalan pintas, ingin cepat, ya. Nah, kebiasaan instan inilah yang akan membuat iman kita tuh tidak terlatih dan tidak naik level, ya. Jadi kalau ada suatu kebutuhan atau suatu persoalan, jangan cepat-cepat ambil jalan pintas atau jalan cepat atau instan, karena itu akan membuat iman kita tidak pernah naik level. Kita harus berdiam diri, tenangkan diri, bertanya kepada Tuhan, berdoa, ya, supaya Tuhan buka jalan kepada kita, fokus kepada Tuhan dan solusi, ya. Kemudian cara mentrain pikiran kita yang berikutnya adalah ingatlah pertolongan Tuhan yang sebelumnya, ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang cepat lupa akan pertolongan Tuhan sebelumnya. Mereka baru saja menyeberangi Laut Kolsom dengan begitu dahsyat dan ajaib. Tuhan membelah laut bagi mereka. Baru saja lewat, mereka sudah bersungut-sungut karena tidak ada air. Mereka sudah marah-marah, menggerutu dalam hati karena tidak ada air. Mereka lupa, baru saja mujizat yang spektakuler, yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi nanti, ya, saudaraku. Mereka baru saja alami, tapi mereka langsung lupa, seolah-olah tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup mereka. Bahkan sebelumnya lagi Tuhan membuat 10 tulah yang begitu dahsyat di tanah Mesir, tapi mereka begitu gampang lupa. Nah, kadang-kadang orang Kristen juga begitu. Kita cepat lupa dengan pertolongan Tuhan tahun lalu, pertolongan Tuhan bulan lalu, pertolongan Tuhan minggu lalu. Ya, kita fokus kepada masalah hari ini, dan itulah membuat iman kita tidak pernah di-upgrade, tidak pernah naik level. Jadi salah satu cara untuk mentrain pikiran kita adalah ingatlah selalu akan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu, karena itulah yang akan mengupgrade iman kita. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, ya, kita percaya Tuhan juga akan tolong kita hari ini, karena Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kemarin, hari ini, dan seterusnya. Jadi latih pikiran kita untuk selalu mengingat pertolongan Tuhan. Jangan mudah lupa akan pertolongan Tuhan. Ya, kemudian yang berikut adalah renungkan firman, perkatakan firman, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu yang tercatat dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Jadi orang Kristen itu harus punya disiplin membaca firman, merenungkan dan memperkatakan, bukan cuma baca sekilas, tetapi merenungkan dan juga memperkatakan, karena itulah yang membangkitkan iman, membuat iman kita naik level. Karena firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, ya, adalah dengan berdoa dan berpuasa, ya. Doa oke lah, mungkin banyak orang Kristen sudah melakukannya. Puasa mungkin belum semua, ya. Kalau orang-orang yang sudah melayani, saya yakin dan percaya mereka sudah terbiasa untuk berpuasa, ya. Hamba-hamba Tuhan, saya yakin itu sudah menjadi lifestyle berdoa dan berpuasa. Tapi tidak semua orang Kristen atau yang jemaat melakukan doa dan puasa. Padahal, ya, Bapak Ibu sekalian, suatu kali dalam Matius 17 ayat 20 sampai 21, di situ murid-murid gagal menyembuhkan seorang yang sakit ayan, epilepsi, ya. Kemudian orang-orang membawa orang yang sakit ayan itu kepada Yesus, dan akhirnya Yesus yang menyembuhkan. Tapi sebelum Yesus menyembuhkan, Yesus menegur murid-muridnya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Ya, jadi Yesus menegur mereka karena mereka gagal menyembuhkan orang yang sakit epilepsi ini karena tidak percaya. Kemudian di bagian akhir dari kisah itu, ya, dituliskan bahwa
jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi ada problem tertentu, ada jenis penyakit tertentu atau pergumulan tertentu yang mungkin sudah dengan doa yang biasa tidak terjadi perubahan atau terobosan, maka Tuhan kasih solusi, yaitu puasa. Ya, saudaraku. Nah, saya hanya ambil 2 contoh karena hari Jumat saya akan bagikan tentang doa dan puasa. Ya. Contoh puasa daripada jadi puasa itu membalikkan keadaan. Puasa itu membalikkan keadaan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa. Contoh puasa daripada penduduk Niniwe, puasa pertobatan. Ya, waktu itu Yunus diperintahkan untuk memperingatkan penduduk Niniwe bahwa Tuhan akan memusnahkan mereka kalau mereka tidak bertobat. Ya, kemudian raja dan seluruh rakyat meresponi khotbah daripada Yunus. Mereka bertobat, merendahkan diri dan berpuasa. Apa yang terjadi? Hukuman yang harusnya ditimpakan kepada Niniwe batal karena doa dan puasa. Luar biasa ya. Begitu juga dengan puasa Ester. Dalam keadaan terjepit, ya, ada seorang yang jahat pada waktu itu, Haman, yang ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi, ya, tetapi syukur terbongkar karena itu cara Tuhan. Kemudian Ester yang waktu itu sudah menjadi ratu, dia minta supaya semua orang Yahudi di tanah perantauan itu berdoa dan berpuasa supaya Tuhan buka jalan. Apa yang terjadi? Tuhan balikkan keadaan yang harusnya orang Yahudi yang dimusnahkan, tetapi justru terbalik, ya. Orang Yahudi diselamatkan dan Haman yang digantung di tiang gantungan. Luar biasa. Jadi doa puasa itu bisa membalikkan keadaan. Kalau saudara belum pernah berpuasa, ya, masih ada waktu dan kesempatan untuk saudara mempraktekannya. Karena itu membawa iman kita tuh naik level dari level yang sekarang ke next level, ke level yang berikutnya, ya. Nah, bagaimana cara berpuasa efektif? Saya akan membagikan itu secara khusus hari Jumat jam 5 sore seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikut, ya, cara mengupgrade iman kita adalah yang berikut. Dengan mengucap syukur dalam segala keadaan. Waktu ada keadaan sulit, hindari atau tahan diri untuk bersungut-sungut, menggerutu, komplain, menyalahkan Tuhan, situasi dan keadaan. Tetapi belajarlah untuk mengucap syukur walaupun itu sulit, walaupun itu sakit. Ya, saudaraku. Ya, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Mengucap syukur itu menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kontrol Tuhan, karena Tuhan katakan tidak ada sehelai pun dari rambut kita yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, waktu kita mengucap syukur artinya kita percaya, ya, Tuhan take control, Tuhan mengambil alih, God is in control. Tuhan lagi mengambil alih, mengontrol semua kejadian ini. Bukan terjadi begitu saja atau lepas kendali daripada Tuhan. Tuhan mengambil alih, ya, saudaraku. Nah, mengucap syukur juga itu, ya, membuat kita percaya bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Mengucap syukur juga menandakan bahwa kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita negatif itu akan happy ending, ya. Akan happy ending. Bersama Tuhan itu pasti happy ending menurut mata Tuhan dengan cara Tuhan, ya. Mengucap syukur juga itu mencegah hati kita dari kecewa dan kepahitan terhadap orang, terhadap situasi, terlebih lagi kepada Tuhan. Jadi waktu kita mengucap syukur itu sebenarnya kita sedang memproteksi hati kita dari komplain, dari menyalahkan orang, menyalahkan situasi, dan menyalahkan Tuhan. Memproteksi hati kita dari kekecewaan. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam kondisi COVID-19 virus corona ini, karena akan happy ending dan Tuhan ambil alih semuanya, dan Ia turut bekerja dalam keadaan ini untuk pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang percaya menurut cara dan waktunya, ya. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, cara mengupgrade iman itu adalah Tuhan biasanya memberikan ujian iman, ya. Tidak ada kenaikan level tanpa tes, tanpa ujian, ya. Anak sekolah mau naik ke kelas 2, kelas 3 harus ada ujian.
Mahasiswa mau beralih ke semester berikut, ada ujian. Di dalam karate mau naik ban coklat, ban hitam, ada ujian, ada tes. Ya, jadi tidak ada kenaikan level tanpa tes, tanpa ujian. Itu adalah cara Tuhan mengupgrade ya iman daripada anak-anak Tuhan ya. Bermacam-macam pencobaan itu, misalnya kesulitan hidup, kekurangan, kehilangan, sakit penyakit, bahkan kadang-kadang kemapanan itu juga diizinkan untuk menguji anak-anak Tuhan. Ada orang yang imannya gugur dalam kesulitan, tapi ada juga orang yang imannya gugur justru dalam kemapanan. Semuanya itu adalah tes daripada Tuhan ya. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dan juga 12. Berbahagialah jika ada pencobaan, jika kamu mengalami pencobaan ya. Karena iman kamu sedang diuji untuk mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang supaya kamu sempurna dan tidak kekurangan ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan ya, karena mereka akan menerima upah daripada Tuhan. Jadi pencobaan, kesulitan, kekurangan, kehilangan, sakit penyakit, kemapanan itu adalah tes daripada Tuhan untuk menaikkan level iman orang percaya. Di Alkitab itu ada Ayub yang diuji oleh Tuhan, ada Abraham harus menunggu 25 tahun untuk menerima janji Tuhan, ada Daud yang sudah diurapi menjadi raja tetapi tidak langsung duduk di singgasana, di istana, tetapi menjadi orang yang dikejar-kejar oleh Saul bertahun-tahun. Ya, begitu juga orang Israel dijanjikan tanah Kanaan tetapi harus 40 tahun. Luar biasa ya. Jadi itu semuanya untuk menaikkan level iman, yang mengupgrade iman anak-anak Tuhan. Sarah mandul, Hana mandul, Rahel mandul. Ya, apa tujuannya? Untuk menaikkan level iman mereka. Saya percaya iman Hana dan Penina beda. Iman Hana itu level up di atas Penina ya. Rahel imannya di atas Lea ya, karena Lea itu adalah contoh instan, Penina adalah contoh instan, tetapi Hana, Rahel itu adalah contoh anak-anak Tuhan diproses, dibentuk ya, lewat ujian, sehingga level iman mereka itu tidak rata-rata, tidak biasa, tetapi di atas rata-rata. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah kalau kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan, karena itu akan menghasilkan tahan uji, dan orang yang sudah tahan uji akan menerima mahkota dan upah daripada Tuhan Yesus. Haleluya ya. Saya berdoa supaya firman ini menjadi berkat bagi saudara. Kemudian yang ketujuh ya, iman itu akan di-upgrade ya dengan bertindak ya. Dalam Yakobus pasal 2:18-26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong, iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Kalau hanya percaya tapi tidak bertindak, iman itu kosong dan mati. Kalau Abraham hanya percaya tapi tidak taat, tapi tidak bertindak, maka kepercayaannya itu nihil, nol, tidak ada hasilnya. Harus disertai tindakan. Kasih juga tanpa tindakan itu kosong, hampa, dan sia-sia. Jadi iman itu harus disertai perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna ya. Contoh waktu Yesus Petrus berjalan di atas air ya, waktu itu murid-murid berangkat duluan, kemudian Yesus masih berdoa dan menyusul mereka di waktu subuh ya. Waktu murid-murid melihat Yesus, mereka mengira itu hantu, tapi Yesus berkata, ini aku. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau Yesus, izinkanlah aku datang kepadamu. Dan Yesus berkata, datanglah ya. Jadi sudah ada undangan khusus daripada Yesus, datanglah. Kalau Petrus tidak keluar dari perahunya untuk melangkah, maka dia tidak akan pernah berjalan di atas air seumur hidupnya. Tetapi karena ada tindakan daripada Petrus, dia mulai keluar dari perahunya dan mulai menginjak air yang melawan kodrat natural manusia ya. Di situ dia melihat mujizat. Walaupun di tengah jalan dia sempat bimbang karena ada angin, tetapi Yesus datang mengangkat dia dan berdua berjalan di atas air kembali ke perahu. Luar biasa. Jadi kalau kita dapatkan janji Tuhan, firman Tuhan, dan kita sudah cukup persiapan doa dan puasa, maka berikutnya adalah bertindak supaya
iman itu menjadi sempurna. Kalau tidak kita hanya berhayal, ya hanya sekedar bermimpi, tapi tidak akan pernah menjadi realita. Jadi harus ada tindakan yang menjadikan iman itu menjadi sempurna, ya luar biasa. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah luangkan waktu untuk menonton, membaca atau mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka, ya. Dengan kita mendengar kesaksian mereka atau menonton kesaksian mereka, otomatis iman kita itu dibangun, ya, terbakar, ya. Karena kita akan berpikir kalau dia bisa, ya kita pasti berpikir Tuhan juga pasti menolong saya. Kalau Tuhan bisa menolong dia, Tuhan juga menolong saya. Nah, kenapa dulu waktu masih zaman musim banyak KKR, banyak orang berbondong-bondong datang, dan setelah KKR ya banyak iman orang itu dibangkitkan. Karena apa? Ada khotbah yang luar biasa, ada kesaksian kesembuhan, ada yang melihat mujizat kesembuhan terjadi, ada yang mengalami mujizat kesembuhan terjadi. Imannya di-upgrade, ya. Jadi dalam kesaksian itu biasanya ada before after. Dulu saya begini, setelah ketemu Tuhan di jamaat Tuhan seperti ini, dan itu kadang-kadang menginspirasi setiap kita yang menontonnya. Jadi luangkanlah waktu saudaraku untuk menonton, membaca atau mendengarkan kesaksian-kesaksian hidup dari saudara-saudara seiman kita yang sudah ditolong Tuhan di masa-masa sulit. Maka itu akan mengupgrade atau menaikkan level dari iman kita, ya. Saudaraku, saya berdoa supaya firman Tuhan ini rema bagi Bapak Ibu sekalian. Dan hari Jumat saya akan bahas khusus tentang cara berpuasa yang benar bagi Bapak Ibu saudara yang belum pernah berpuasa. Semoga setelah mendengarnya hari Jumat, saudara bisa mempraktekkan dan mengalami kuasa daripada doa dan puasa, dan itu adalah sekaligus menaikkan level dari iman kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengundang Yesus di dalam hati, karena itu adalah langkah pertama untuk menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita berhak untuk mengklaim janji Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara belum pernah berdoa mengundang Yesus, mari ikuti doa saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, sore hari ini saya menyadari saya orang berdosa, saya jauh dari Tuhan, saya butuh Yesus dalam hidupku, karena di luar Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ampuni dosa-dosaku, sucikanlah aku dengan darah-Mu, layakkanlah aku supaya aku menjadi anak-Mu, milik kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu. Aku membuka pintu hatiku, mengundang Tuhan Yesus, silakan masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku, tinggallah dalam hidupku, berkuasalah dalam hidupku, berotoritas dalam hidupku, ambil alih hidupku, pegang tanganku, pimpin hidupku, mulai hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Engkaulah Bapakku, akulah anakmu, jadilah padaku seperti yang Engkau ingini. Lepaskanlah aku dari belenggu dosa, lepaskanlah aku dari masa lalu, lepaskanlah aku dari pekerjaan setan dan roh-roh jahat. Jadikanlah aku ciptaan yang baru, biarlah yang lama berlalu, yang baru datang terjadi atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan iman aku terima anugerah pengampunan dosa, anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal. Terima kasih untuk darah-Mu, salib-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, yang menjadikan aku umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, aku kini adalah anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang sudah menonton. Bila saudara mendapat berkat, saudara bisa komen. Terima kasih juga beberapa hari lalu ada beberapa orang yang inbox kepada kami dan minta di konseling. Bapak Ibu, kalau saudara punya pergumulan, jangan ragu-ragu untuk inbox kepada kami. Kami akan meluangkan waktu untuk mendengarkan saudara dan juga berdoa bagi saudara. Kiranya renungan firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat sore, God bless you all. Haleluya, sampai jumpa.